DPD yang saya hormati, pengurus UPK, PKAD, UPK dan tim lainnya saya hormati. Mohon izin menyampaikan beberapa hal terkait persiapan atau mau masuk ke acara musyawarah antar desa transformasi dari UPK PNPM Pedesaan menjadi BUMDes bersama. Pertama adalah regulasinya sudah cukup jelas. Semenjak akhirnya ada Undang-Undang Cipta Kerja, ada PP 11 yang disampaikan tadi oleh Pak Camat, juga sudah kita dituntun oleh Permen Desa nomor 15 tentang tata cara transformasinya juga sudah dituntun. Sehingga sebenarnya kita tinggal melaksanakan saja. Memang Cirebon sepertinya masih sedikit, ya, tadi baru 4, Kuningan sudah semua clear semua gitu. Indramayu juga lebih banyak dari kita, tapi ya bersyukur gitu. Di Cirebon memang dinamikanya cukup baik menurut saya. Artinya ruang-ruang yang sedang didiskusikan, tapi tentu bukan di kita, tapi di level atas ya. Walaupun beberapa kali saya sudah sampaikan bahwa pengajuan peninjauan kembali juga sudah ditolak sebenarnya oleh kuasa hukum Pak Yusuf Chandra, sudah ada penolakan, tapi mungkin ada ruang yang lain lagi yang sedang diskusikan, itu dinamika. Yang pertama ini menyampaikan terima kasih juga kepada tim dari kecamatan khususnya Pak Camat, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan musyawarah antar desa. Apa saja sih yang ditransformasikan? Yang pertama adalah tentu saja tentang sistemnya. Jadi semua sistem yang ada di UPK itu ya dibawa ke BUMDes bersama. Semua aset yang ada di UPK harus dibawa, makanya dicatat dulu oleh ketua UPK bahwa nanti akan dicatat sebagai modal awal di BUMDes bersama. Semua lembaga juga harus dibawa ke BUMDes bersama. Jadi tidak ada yang boleh ditinggal satu orang pun. Dan personnya juga tidak boleh ada yang memang ditunda, harus dibawa semuanya. Dan usahanya juga simpan pinjam kelompok perempuan juga harus dibawa ke sana. Ya kalau mau nambah unit, tinggal ditambah unit. Kenapa demikian? Ya sebenarnya ada satu berbeda pandangan kalau dari kita, dari pemerintah melalui PP 11-nya, tentu saja berargumen bahwa yang paling cocok terkait dengan badan usaha yang mengelola keuangan desa itu BUMDes bersama. Maka sekarang begitu nanti teman-teman UPK sudah mendaftarkan badan hukumnya, lalu kita sudah siapkan juga di OSS-nya untuk perizinan unit usahanya sudah disiapkan, dan sudah muncul juga BUMDes dan BUMDes bersama. Jadi menurut pemerintah yang cocok itu adalah pengelolaan keuangan itu, tentu saja sekali lagi adalah di BUMDes bersama di tingkat desa itu. Sekarang kan namanya kalau tidak salah perkumpulan ya Pak Haji, perkumpulan gitu. Jadi ya dipandang oleh pemerintah bahwa perkumpulan ini ya belum legal untuk namanya mengelola keuangan. Itu juga pasti sudah namanya diskusi termasuk dengan OJK. Pertama yang perlu sedikit didetilkan adalah tentang struktur. Tadi bahwa struktur ini harus dirubah menjadi namanya itu dibawa menjadi BUMDes bersama. Yang pertama pasti paling tertingginya adalah musyawarah antar desa. Di setiap keputusan tentu saja memang hal strategis harus melewati musyawarah antar desa. Jadi musyawarah antar desa ini jangan sekali ini. Di saat nanti ada suatu hal yang kebijakan strategis, ya tentu saja memang bisa melaksanakan musyawarah antar desa. Dan ini juga sudah diperkuat sebenarnya oleh Perda kita Kabupaten Cirebon, yaitu nomor 6 tahun 2022. Jadi sebenarnya ruangnya sudah tertutup dengan regulasi itu. Nah, yang pertama adalah setelah musyawarah antar desa ada yang disebut dengan penasehat. Jadi kalau itu di PT dan itu maka namanya pasti komisaris. Di kita karena PT sudah ada yang punya, komisaris sudah ada yang punya, di BUMDes pakai namanya penasehat. Jadi sekarang BUMDes itu berbadan hukum, sama halnya seperti tadi bersifat terbatas, yayasan, koperasi dan lain sebagainya. Nah, siapa penasehat itu? Yang pertama adalah seluruh para itu adalah menjadi penasehat atau menjadi komisaris tadi.
Ya tentu saja berharap bahwa begitu transformasi ini, berharap sih ada satu kontribusi kesepakatan berapa modal yang akan diberikan oleh namanya itu desa. Dan ini bisa dihitung di akhir tahun sebenarnya, berapa labanya, berapa persentase untuk namanya desa yang memberikan modal, sehingga itu menjadi tambahan PAD juga, sumber tambahan PAD untuk desa. Itu harapannya seperti itu. Lalu yang kedua, penasehat ini kan juga banyak, tidak mungkin hari-hariannya bisa fokus di BUMDes, maka boleh nanti penasehat itu memberikan kuasa pelaksana penasehat, bisa dari BKAD yang selama ini ada, bisa menjadi namanya pelaksana penasehat. Jadi penasehat itu sebenarnya bisa ditambahkan di luar daripada para kubu, karena posisinya tertingginya pasti penasehat. Tapi tinggal milih, kalau nanti mau di penasehat mangga, kalau BKAD mau saya mau ngambil namanya pengawas mangga. Berharap nanti para penasehat ini, terutama pelaksana operasional, kalau tadi ada keluhannya tidak dibayar, ini harus dianggarkan. Ini makanya nanti setelahnya ada keputusan bertransformasi, tim ini juga harus banyak kumpul lagi untuk membahas tentang namanya rancangan PTS, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Dan kemarin kita sudah mengirimkan orang minta bantuan kemarin, karena itu yaitu Pak Dodo kemarin. Pak Dodo suruh bantu dulu, saya bilang ke UPK, karena dulu juga saya sempat bareng-bareng dengan Pak Dodo lama awal UPK, jadi mereka paham lah untuk bagaimana tentang tata kelola keuangan di dalamnya itu. Makanya ya mungkin nanti menyiapkan sampai upload dokumen, nanti Pak Dodo juga mohon ada, tapi nggak tahu nih, tinggal dengan UPK-nya. Jadi tadi penasehat itu adalah pemahamannya, jangan memahami penasehat seperti halnya penasehatnya lembaga swadaya gitu ya. Ini adalah komisaris Pak, sebenarnya komisaris, karena memang mewakili pemerintahan desa, memiliki modal, disimpan di BUMDes bersama, dan nanti pelaksananya bisa diserahkan kepada namanya para BKAD saat ini, pelaksana hariannya. Yang berikutnya adalah kemarin itu adalah ketua UPK, sekarang dirubah menjadi direktur, otomatis polanya seperti itu, jadi direktur. Berikutnya kemarin ada BP pengawas ya, sekarang berubah menjadi pengawas. Itu posisinya pasti adalah di atasnya direktur, karena memang termasuk akan mengawasi namanya itu direktur. Nah yang membedakan, kalau kemarin kita punya BKAD itu membawahi tim verifikasi, membawahi tim pendanaan, kemarin itu seperti itu. Sekarang semua itu dirubah menjadi manajer di bawah komandonya direktur Pak. Jadi cukup si penasehat, si komisaris itu berhubungannya itu langsung dengan direkturnya. Itu lebih real organisasi itu gitu. Jadi kalau kemarin kan ketua UPK sejajar dengan namanya tim verifikasi, tim pendanaan dan seterusnya. Ke depan tidak, direktur betul-betul sentral menjadi direktur, sehingga bisa memantau jalannya manajemennya perusahaan, sehingga semua manajer itu di bawah. Tadi sempat saya WA dengan Bang Edi juga sudah di WA tapi belum dijawab. Saya bilang ini penggajiannya agak nyoneh, gimana sih aturannya gitu. Jadi nanti pasti levelnya begitu direktur pasti tinggi dong, terus manajer pasti, itu perlu kita kaji lagi bersama-sama. Oke, misalkan kita mempergunakan dengan lamanya kerja baik, tapi perlu juga mungkin dibuat satu klasifikasi tunjangan, misalkan di level-level tertentu. Intinya bahwa pertanggungjawaban baik itu di dalam maupun di luar namanya perusahaan sini BUMDes bersama, termasuk berhadapan dengan di pengadilan, itu adalah kuasanya direktur utama atau direktur. Maka karena memang ada namanya tanggung jawab, itulah kenapa akhirnya setiap level penggajian pasti itu akan lebih tinggi itu di atas itu. Ada jadi yang kemarin sekretaris kita namakan manajer tata usaha, yang kemarin bendahara manajer keuangan, yang kemarin verifikasi berarti ada manajer verifikasi, di bawahnya ada stafnya, ada timnya, terus ada manajer pendanaan, satu orang ketuanya, nanti di bawahnya juga ada namanya timnya. Jadi semua di bawah level itu manajer, sehingga kita bisa jelas nanti level manajer itu berapa harus dibayar, level namanya itu direktur harus berapa, terus di komisaris itu berapa gitu. Ini barangkali terkait dengan namanya itu struktur organisasi.
Permodalan perlu disampaikan bahwa dari desa-desa diharapkan untuk mendorong sehingga, nah bagaimana kalau nanti ke depan mau bikin usaha baru, maka nanti ada 2 direktur, berarti 11 direktur yang sekarang mengelola LKD punya lagi contoh wisata. Nah berarti ada manajernya, karena ada 2 manajer, salah satunya bisa harus naik menjadi direktur utama karena ada 2 direktur, atau dari luar direktur utama tetap yang ini adalah pegang namanya LKD, yang pegangnya yang satunya adalah badan hukum. Karena tujuannya kan tadi ingin melegalkan bagaimana bahwa UPK ini menjadi punya legalitas formal sesuai dengan amanat pemerintah lalu badan hukum. Nah nanti kita sudah siapkan portal pendaftaran ke Kemendes kerjasama dengan Kemenkumham. Namanya sudah diajukan di sini, sudah dapat. Berikutnya tinggal selesai peraturan bersama, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, program kerja itu tinggal di-upload di tempat itu. Kalau memang nanti ada koreksi bisa diperbaiki, kalau memang sudah clear langsung nanti Kemenkumham akan mengeluarkan perizinan. Ada lagi berikutnya, sudah dibuka lagi tentang namanya di perizinan satu atap, di OSS-nya kita sudah siapkan, jadi nanti tinggal masukkan di sana, nggak lama itu bisa keluar perizinannya. Semua sudah lengkap. Saat ini memang kita belum dan tidak mau memaksa untuk yang belum mau. Cuman sempat ada pesan bahwa ya nanti juga akan ada satu pembeda, yaitu mana yang legal, mana yang tidak, walaupun itu memang masih debatable dengan hal ini. Itu barangkali pemahaman terkait dengan dengan berarti nanti pelatihannya seperti apa, pembinaan berikutnya. Bahkan kalau tidak salah Bapak Litbangkes sudah pernah bicara juga bagaimana agar ke depan itu ada namanya penganggaran. Dan saya sampaikan dalam kesempatan ini saat ada yang kurang jelas dan sebagainya, bisa biasa komunikasi di luar kan begitu. Terkait dengan kita nggak usah terlalu membahas tentang regulasi karena regulasi mah udah di Jakarta, ya biarin aja mereka yang menerbitkan. Kita berpikirnya bagaimana sekarang teknisnya agar ini bisa berjalan baik. Kalau tadi kita punya keuntungan kurang lebih 2 atau 3 miliar selama modal awal sampai dengan sekarang, bagaimana bisa mempercepat ini sehingga betul-betul manfaat bisa lebih optimal sebagai manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.